Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulana Ramadhani. Saya dari SMA Muhammadiyah 1 Kota Malang. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembelaan Sisilia, yaitu pembelaan yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Karena di sini pembelaan ini putih dan hitam sama-sama imbang, tidak jomplang, dan pembukaan yang termasuk pembukaan yang sehat dan diakui oleh grandmaster yang ada. Nah, di sini biasanya putih akan menjalankan D4 karena itu adalah langkah yang sangat bagus karena dia menguasai langsung sentrum. Nah, di sini hitam karena saya akan menjalankan pembukaan Sisilia, dia akan menjalankan C5. Nah, di sini putih akan menjalankan kuda F3 di mana akan menghidupkan 2. Nah, di sini hitam menjalankan bisa D6, bisa E6. Saya akan memilih menjelaskan E6 karena saya adalah pemain yang cukup berskill di Sisilia Swinningen. E6. Nah, di sini putih biasanya akan menjalankan D4 kebanyakan dan mayoritas karena di sini akan menguasai langsung sentrum dan memaksa hitam untuk memakan pion D4. Di sini hitam C kali D4 karena hitam tidak mau putih menguasai sentrum sendirian karena salah satu poin dalam bermain catur itu penguasaan sentrum di bagian tengah. Lalu putih akan memakan pakai kuda karena jika putih makan pakai menteri, hitam akan jalan kuda ke C6 dan putih akan kehilangan tempo karena menjalankan menteri 2 kali. Jadi di sini pemain putih akan makan pakai kuda. Nah, di sini pemain hitam memajukan pion A6 di mana bertujuan untuk memaju pion B5. Nah, lalu putih akan menjalankan kuda C3. Nah, di sini kemudian biasanya pemain hitam akan menjalankan C7 menguasai lajur C. Nah, di sini pemain putih akan melakukan gajah D3. Nah, pemain hitam di sini memajukan pion B5 dengan tujuan B4 untuk mengancam kuda. Lalu di sini pemain putih mengantisipasi dengan memajukan pion A3. Nah, di sini hitam jalan kuda F6 mengancam pion E4. Nah, karena di sini yang putih yang masih ada yang jaga 2, dia biasanya akan melakukan rokade pendek. Nah, di sini pemain hitam biasanya gajah B7 karena gajah B7 ini bertujuan untuk mengancam pion E4. Dia miring langsung ke pion E4. Nah, lalu di sini biasanya pemain putih raja H1 karena dia bertujuan untuk memajukan F4 dan menyerang sayap raja. Nah, di sini hitam D6 untuk bertujuan kuda B7 dan melakukan pertahanan. Dan di sini gajah E3 untuk mengaktifkan 2. Di sini hitam gajah E7 karena di sini hitam bertujuan untuk melakukan rokade pendek di sayap raja. Nah, di sini biasanya putih queen E2 menghubungkan benteng-benteng. Nah, di sini hitam rokade pendek mengamankan raja. Nah, di sini biasanya putih H3 untuk melakukan F4 dan menjaga kuda supaya tidak masuk. Nah, di sini hitam kuda B7 mengaktifkan 2. Putih benteng A E1 untuk menguasai lajur E, sedangkan hitam karena penguasaannya di lajur C dia akan melakukan benteng AC8. Nah, lalu di sini putih akan maju F4 untuk melakukan penyerangan dan hitam benteng E8 untuk nanti antisipasi kudanya. Kalau ini misalnya nanti putih G4, dia akan menjaga raja di samping raja di kuda F8. Nah, sampai di sini sampai pembukaan opening yang sekitar 15 langkah ini, baik putih maupun hitam sama-sama baik dan sama-sama direkomendasikan. Karena di sini bisa putih yang menang, bisa hitam yang menang. Hitam fokusnya ada di sayap menteri, sedangkan putih fokusnya ada di sayap raja. Di sini pemain akan beradu skill dan pengalaman saat memasuki babak kedua permainan, yaitu middle. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sekarang sebagai putih. Nah, sebagai putih di sini biasanya saya akan memainkan Queen's Gambit, di mana Queen's Gambit ini kebanyakan dimainkan oleh pemain yang memiliki skill posisi di permainan catur. Nah, kebetulan skill saya itu semi posisi menyerang, jadi saya kadang menggunakan varian ini. Nah, biasanya putih akan menjalankan pion D4 sebagai pembukaan dan hitam kebanyakan itu menjalankan D5. Nah, putih di sini menjalankan kuda F3 untuk menghidupkan 2, hitam juga kuda F6. Nah, putih gajah F4, hitam biasanya C6. Nah, putih di sini juga C3. Biasanya hitam di sini E6 untuk menghidupkan gajah di F8. Lalu putih menjalankan E3. Nah, di sini biasanya hitam mengadu di gajah D6 supaya menghindari tajamnya gajah putih yang ada di pihak F4 ini. Kemudian di sini putih lebih baik disarankan untuk makan karena gajah putih ini posisinya gajah buru karena pion-pion putih membentuk hitam, jadi disarankan untuk makan. Nah, di sini hitam memakan pakai menteri.
Nah, kemudian di sini Putih menjalankan gajah di 3 karena dia bertujuan untuk rokada mengamankan raja. Nah, di sini Hitam juga mengamankan raja terlebih dahulu. Di sini Putih juga mengamankan raja. Dan di sini Hitam maju pion C5 supaya gajah putihnya dia nanti ada jalan. Nah, di sini biasanya Putih kuda BD7 untuk tujuannya E4 tapi masih nanti. Kemudian di sini biasanya kuda D6 untuk menghidupkan 2. Di sini Putih benteng E1. Di sini biasanya Hitam gajah D7 menghidupkan gajah. Menteri Putih ke E2. Nah, di sini dia A6 dan biasanya di sini pemain Putih bisa makan. D kali C5, di sini menteri kali C5. Lalu menghidupkan benteng A1 dan Hitam benteng E8. Nah, sampai di sini baik Putih maupun Hitam caturnya sama-sama baik dan tidak jomplang, dan ini juga termasuk pembukaan posisi yang sehat. Karena di sini pemain Hitam akan menyerang dari lajur sayap Menteri, sedangkan pemain Putih menyerang dari sayap Raja dan tengah. Nah, di sini juga setelah memasuki gagak ini skill pemain sangat dibutuhkan. Nah, salah satu pertandingan bergengsi yang pernah saya ikuti adalah Pekan Olahraga Provinsi yang diadakan di Kalimantan Timur. Saya mewakili daerah Kutai Timur dan saya mendapatkan 3 perak di Pekan Olahraga Provinsi itu. Nah, yang diadakan 4 tahun sekali oleh pemerintah. Kemudian baru-baru ini saya juga mewakili SMA saya Muhammadiyah 1 Kota Malang dan mendapatkan juara 3 di kejuaraan nasional Catur Polinema Cup 2025 yang diadakan di Polinema Malang dengan kategori pelajar putri. Ini juga ada beberapa piagam yang saya dapatkan selama saya belajar catur dan menjadi atlet catur. Saya sudah menjadi atlet catur sejak TKB. Jadi pertama kali saya mendapatkan juara itu saat saya berada di junior G Putri sekitar umur 6 tahun. Itu saya juara 2 tingkat provinsi Kalimantan Timur. Dan kemudian di tahun-tahun selanjutnya saya juga sering juara di provinsi untuk mewakili Kalimantan Timur ke kejuaraan nasional. Nah, sekian video yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.